Meniki sing kula terangno sing moga intine niku cerita akhir ya. Cerita akhir kaum Bani Israel itu intinya menang. Setelah berbagai peristiwa intinya terus menang. Sausé menang, sausé Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Walhasil Fir'aun sak kelompoknya kalah. Itu kemudian Bani Israel itu menjadi satu komunitas yang sejahtera, yang sehat. Artinya tidak ada yang nindas, tidak ada yang intimidasi. Tapi kemudian seseorang yang sudah sejahtera, sudah sehat, itu biasanya punya selera. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani. Ini yang hati-hati kangge kaum santri, tiang-tiang soleh. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani, yang kebutuhan spiritual. Nah, setelah sejahtera, tidak ada yang nindas, tidak ada yang mengintimidasi. Kemudian Bani Israel itu pernah jalan-jalan sama Nabi Musa, melewati satu komunitas kaum, di mana kaum itu punya ritual iktikaf di salah satu arca. Gampangannya dua dewa, patung-patung dewa-dewa itu yang seperti saya sering terangkan sebagai personifikasi Tuhan, sebagai bentuk Tuhan, jelmaan Tuhan. Kemudian dibuat iktikaf. Ada ritual iktikaf, ada sesaji, ada cara-cara yang punya nilai indah, punya nilai kekayaan spiritual. Nah, dengan tradisi ini, Bani Israel yang sudah mapan ingin ya Musa is'alana ilahan kamalah menapa aliyah. Mbok niku Nabi Musa damel kados mekaten. Kersane saat kita hubungan dengan Tuhan, itu ada semacam visualisasi penggambaran tentang napa Tuhan. Is'alana ilahan kamalah menapa aliyah. Dan ini penting kalau aturaken bahwa dalam semua sejarah kemusyrikan itu dimulai dengan yang namanya patung, personifikasi Tuhan. Kalau nanti matur teng mriki bahwa keuntungan kaum Nasrani atau kaum Kristiani adalah karena punya tradisi setiap gereja dikasih patung yang menggambarkan tentang Yesus, tentang apa. Artinya keuntungan itu bahwa hipnotis, daya ketertarikan, daya apa itu terus menyita orang untuk tidak berpikir yang lebih rasional. Kamane kena isrof patung, duwe karisma, kemudian umure tuwa. Kepinginnya amit bah. Kamu sudah tidak mikir nak iku watu yang dibuat, batu yang bisa dipalu, bisa dipotong, bisa dihancur. Anane iku aura karisma atau aura haibah. Sehingga Rasulullah itu boleh antipati be patung tak ngamek. Sehingga ketika Fathi Mekah pertama masuk Ka'bah yang dihancurkan juga apa? Karena mulai dulu kekayaan rohani manusia itu menjelma menjadi kemusyrikan. Mulai zaman Nabi Nuh. La tadzarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Setelah Nabi Nuh wafat, sebelum Nabi Nuh wafat itu menangi satu kaumnya di mana ada arca-arca yang mengabadikan kesalehan para pahlawannya, para tokohnya. Mereka tidak nyaman kalau ibadah di satu musola, kemudian di musola itu tidak ada arca-arca atau pahatan-pahatan yang menggambarkan tokohnya. Tapi lama-lama menjadi kenyamanan spiritual tersendiri. Zaman ibadah yang mau ora enak, ora ono patunge, ning dalan yo ora enak ora ono patunge, sehingga mereka tergantung dengan sesuatu yang fisik. Yang fisik ini personifikasi napa? Tuhan. Akhirnya lama-lama periode anak cucu sudah menjadi Tuhan. Dikai sesaji, terus didoakan, berdoa kalau tidak di situ ya tidak marem dan sebagainya. Terus Nabi Nuh dihancurkan. Ada lagi, ketika jahiliyah orang-orang Arab bikin patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka juga bilang Al-Uzza itu singkatan dari kata Al-Aziz, zat yang agung. Ya, Al-Manat dari kata Al-Manan, zat yang banyak memberi rahmat. Nah, kemudian Allah itu dibayangkan, artinya dijilmakan dalam patung-patung itu. Ini zat yang agung, ini zat yang pemberi. Ya sama seperti tradisi Cina itu. Ini dewa apa. Nah, karena lamanya satu petualangan spiritual di mana di situ sudah ada sesaji, ada amit bah, ada ruatan, ada apa. Sehingga orang itu lupa kalau itu hanya sebuah batu. La tadurru wala tanfa. Nah, kelupaan ini yang menjadikan kemusyrikan karena terus menjelma kayak Tuhan. Nah, makanya Nabi Musa marah betul ketika kaumnya punya selera, ingin punya acara ritual yang kayak dilakukan ala kaum ya'kufuna ala asnamil.
Makanya kalau nyuwun para teman-teman yang haji, begitu juga saat kita haji, kita akan mengalami hal yang sama saat melihat Hajar Aswad. Makanya karena tradisi ini rawan disalahgunakan, sehingga seorang Sayyidina Umar setiap mencium Hajar Aswad dalam riwayat hadis sahih mesti komentar, alim tuhannaki hajarun la tadur wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbal tuki ma qabbal. Saya tahu bahwa kamu hanyalah batu. Yang namanya batu ya batu, tidak madarroti, tidak manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku ora geduga ngambung kowe. Karena apa? Personifikasi tentang Tuhan, tentang yang sakral itu bisa rawan ke depan menjadi kemusyrikan. Pemenang patungnya digawe meripati mendelek sumpune sangar wong mesti wedi. Anak digawe kaya Yesus ya orang tuh akan iba, akan kasihan. Efek dari ini kemudian orang sudah tidak mikir asal usulnya itu batu. Anaknya wedi utawa iba. Lalu pulang syukur ya, termasuk saya itu beberapa kali kalau ijtihad sedang munajat sama Allah. Ini ijtihad pemikiran dan abdul. Mulane Ka'bah bentuke ra jelas, ku hikmahe ngoten. Monggo Ka'bah bentuke wong ganteng ta wong ayu, wong malah karo-karuan. Buan kotak wiran ka jelas buan ben ora ana kemusrikan. Ku hikmahe kena apa Ka'bah ora ana bentuke. Nggih, Ka'bah kebanggaan wong Islam sak donya, iki bentuke paling ra jelas. Semua kotak. Perkara Islam itu anti patung, dadi Ka'bah ora mutu to, gamane bentuke Ka'bah mboten artistik blas. Cara potakono seniman, potakono ahli seni ya. Ora artis iblat, kotak wireng. Ya karena itu deh. Perjalanan personifikasi Tuhan dengan gambaran-gambaran yang macam-macam. Kalau Cina ya kayak Dewi Kuan Yin, dewa keberuntungan, dewa hujan. Kalau Arab ya kayak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya, Hubal. Itu adalah satu personifikasi Tuhan sing rawan kemusyrikan. Seperti itu Islam itu anti. Ya, Nabi Musa marah-marah betul ketika tradisi ibadah mereka mau dibentuk dengan tradisi yang baru, yaitu ada personifikasi apa? Tuhan, ada gambaran Tuhan. Ketika Nabi Musa innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya. Itu hanya patung. Ya patung itu tradisi yang salah, yang enggak ada artinya. Nabi Musa pinter caranya mendorong kaumnya anti patung. Al-khairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alam. Wa id anjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Cara bahasa Jawane ngeten. Lho kowe roh patung ala disaiki. Kowe wingi-wingi ngalami revolusi nglawan Fir'aun. Wingi-wingi diselametno Allah sangka Fir'aun. Iku ora rong kenal patung iki. Urung kenal patung. Barang saiki kenal patung iki mbok anggap pangeran. Patung iki ora melok terlibat revolusi. Paham ya? Ora melok terlibat revolusi. Kok terus mbok hormati ku piye? Padha-padha ngurmati pangeran sing duwe cara mbantu kowe lepas saka cengkramane napa? Terus al-ghayrallahi abghikum ilaha wa faddalakum. Nah, sekarang dalam ilmu sufi kita, kayak kitab-kitab sufi itu mengajarkan begitu. Diam-diam kayak kita itu ya sering syirik. Itu yang disebut ning sufi syirik khafi. Kenapa kita diam-diam sering syirik? Karena cara kita susut ke belakang ya, apa itu? Kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang. Ini mumpung Ramadan kalau terangkan. Kita ini diam-diam sering syirik. Karena kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya nyata. Saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini suatu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber, perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau nggak ketemu, pusing. Tanpa dia tidak bisa hidup. Itu kalau sedang kasmaran. Sing seneng doyan duit, ngoten. Ora di duit, ra iso urip.
Wah, senarano duwe, awak lemes kabeh. Wong sing seneng pengaruh nggih ngoten. Pengaruhe genti kiai liya tata kaya ngelu. Urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi, kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi. Bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Harusnya kita surut terus ke belakang. Bahwa kita pernah ada. Saat ada kita ada butuh perempuan. Saat ada kita ada butuh teman. Saat ada kita ada butuh siapa-siapa. Atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita. Mereka ada orang yang terlibat dalam memberi nafas kita, memberi oksigen kepada kita. Nah, itu yang disebut Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera, menuhankan yang namanya nafsu. Lalu kalau bolak-balik cerita, sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni. Dosa syirik, dosa zina. Seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni. Cuma kadang kalau dosa itu sudah sering, itu menjelma menjadi kemusyrikan. Kalau bolak-balik nerangno, perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun. Kemudian setelah menjadi WTS, sebetulnya dosanya hanya zina. Tapi kemudian ada logika kemusyrikan. Nduk kowe ora tobat, mosok zina ora barbar. Nah, kula nak mboten ngeten mangan nopo. Nah, ini yang menjadi kemusyrikan. Karena dia pernah 17 tahun toh makan tanpa melakukan zina. Jadi dia disuruh ke belakang. Tidak suruh ke belakang untuk melihat dia toh pernah makan tanpa harus menjadi pezina, tanpa menjadi WT. Sama seperti saya misalnya melakukan syirik kopi ya gitu. Saya pas kecil ya wes seneng. Aku zaman cilik dolanan bayi ya wes seneng. Dolanan pasir ya wes seneng. Ketika ABG ya punya kesenangan tersendiri. Gara-gara saya jadi kiai di Jogja ono wong diluk-diluk terus naik silang gak seneng. Nah kan bento kan. Dulu tanpa ini semua saya juga bisa senang. Kenapa sekarang saya menjadi bodoh? Seneng ngenteni nak pengaruh akeh, nak wong do sopan. Dan saya ada ingin jadi bodoh gitu kan. Mana kula itu pengaruh ora urusan. Ya memang kita harus melatih begitu terus. Kalau enggak kita pasti akan melakukan syirik khafi karena kita sudah orang yang sejahtera, orang yang aman. Orang yang aman tuh rawan menentukan satu selera. Di mana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Akhirnya kita menuhankan hawa nafsu. Makanya kalau Allah mengingatkan ya, kalau kita ahli Quran, itu diingatkan Allah itu terasa sekali. Misalnya ada ayat wa huwallazi ansa'akum min nafsin wahidatin atau ayat ansa'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bahwa Allah lah yang menciptakan kamu punya mata, punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan kamu punya telinga. Allah lah yang menciptakan kamu punya rasa. Kalau kita ahlul Quran, ahlullah, seorang yang dekat dengan Allah, kita akan tahu bahwa saat saya makan enak itu karena Allah menciptakan satu rasa, di mana akhirnya saya menikmati makanan. Kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senangi, kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat. Tapi karena kita sudah banyak dosa, berlumuran kemusyrikan, akhirnya kita mengatakan makanan ini enak, uang itu enak, dunia itu enak. Itu semua enak kan karena rasa. Jajal kena setruk. Setruk diambungi wong ayu ana rasane ta ora. Kowe setruk ning arep pemono suwate ana makanan enak ana gunane ta. Kita harus terlatih. Tiap detik, tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang. Bahwa semua itu ada rasanya karena kita diberi Allah asam awal absara wal af'idah. Bahwa kita karena punya telinga, punya penglihatan, punya rasa. Makanya Allah menutup qalilan ma tashkurun, tapi betapa sedikitnya kamu syukur. Artinya kamu syukur setelah kamu menikmati makanan, malah makanan ini menjadi begitu penting. Setelah kamu menikmati seorang gadis, malah gadis ini begitu penting. Nak jeneng susah era karuan, nak putus cinta terus boleh tampar dan sebagainya. Wah, terus pengaruh ya begitu, pengaruh ini menjadi penting. Ini kita na'udzubillah min syarri dzalik, kita jangan begitu. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh begitu.
Mukmin sejati akan terus ala dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan Allah kita menjadi tentram. Ya itu begitu memang. Makanya Rasulullah, para ulama semuanya itu anti. Samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu. Karena penuhanan nafsu dimulai dari pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan. Dan ini penting, makanya Nabi Musa mendidik, loh kamu itu gimana? Sekarang kok mau ingin punya selera baru, punya Tuhan baru. Sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi Fir'aun. Sama, kenapa saya harus menuhankan gadis, menuhankan anak, menuhankan istri, menahankan semua ini? Toh ini semua itu nggak terlibat dalam wujudnya saya, juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata, punya telinga, punya. Nah, dengan logika tauhid yang mantap begini, dengan logika tauhid yang mapan ini, kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim. Memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim, misalnya Qul in kana abaukum wa abnaukum wa akhwatukum wa ashiratukum dan sebagainya. Jika hartamu, anakmu, saudaramu wa amalun iktaraf tumuha wa tijaratun taksawna apa? Kasada. Tempat-tempat yang kamu senangi, perdagangan yang kamu ingini. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarab. Jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah, kata Allah, silahkan berhadapan-hadapan dengan saya. Dan suatu saat saya pasti menyiksa. Fatarabatu innama aku mutarab. Karena dengan logika tauhid yang mantap, tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak, seorang istri, seorang teman. Artinya dengan tauhid yang mantap, semua ini tidak penting. Kalau ini tidak penting semua, ketika Allah nyuruh jihad ya tidak pernah kita tekan perang. Wah, nak perang nak mati bojoku piye anakku. Ya, karena tentu dengan logika tauhid yang mantap Allah tidak pernah diperbandingkan. Artinya Allah harus nomor satu. Nah, kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu. Apa roe tamanit taboda ilaha illallah. Bahwa kita ini akan menuhankan selera. Dan itu kita alami sekarang. Makanya semenjak ngaji ini itu harus tobat. Orang sanggup Lailatul Qadar sobat iki tok cukup. Jadi karena ini tobat batin. Mau oleh wiridan astagfirullah ping 1000, kalau kamu secara tauhid tidak tobat, wis sini berholot tok ning atimu itu. Iya di sini berholot tok tidak boleh begitu. Kita tidak boleh cacat secara tauhid. Kalau kita sudah cacat itu mau istighfar berapapun tidak ada gunanya karena kita sudah cacat secara akidah. Ya, cacat secara apa? Nah, kalau sampean tanya, lalu trik-trik apa, kiat apa untuk menghilangkan syirik khafi, syirik yang enggak kelihatan? Kata ulama-ulama, caranya minimalkan selera. Atau kalau kamu terpaksa punya selera, ingat bahwa itu dari Allah. Jadi tadi logikanya gampang kan? Kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika tauhid. Misalnya saya sebagai manusia. Melihat makanan enak senang, melihat gadis cantik senang, melihat uang senang. Senang ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu atau dimulai kita punya rasa, kita punya mata. Saat kamu senang karena melihat, itu sebetulnya senang dimulai dari karena kamu punya mata, apa karena gadis itu cantik? Karena kita punya mata. Wong bisa karena rasanya gadis cantik. Paham ya? Nah, kalau dimulai dari mata, tentu fungsi mata ini lebih penting. Bahwa mata hanya berurusan sama penciptanya, bahwa kita punya mata karena Sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu. Wah, aku nak rasa senengnya jadi aku mati. Paham? Ini harus dilatih terus. Ya sama seperti makanan gitu, bahwa kita bisa merasakan sate, merasakan enaknya hidangan. Karena kita masih punya rasa. Saat rasa itu hilang oleh stroke atau oleh penyakit yang lain, ini ada gunanya semua. Apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita darah tinggi, makanan sate menjadi problem. Kalau kita punya kolesterol, makanan ini menjadi problem. Akhirnya apa? Quran teruji kebenarannya bahwa semua kenikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita. Nah, elemen-elemen itu mulai asam awal absor wal afida tentu hubungannya dengan penciptanya.
dengan Allah. Harusnya ya itu yang penting, bukan yang di sekeliling itu. Paham? Itu harus dilatih terus. Lah kalau menyangkut yang kayak selera kayak yang lain misalnya. Itu di Ihya saya pernah baca satu cerita. Ada seorang resi, penasihat seorang raja. Raja itu bijak karena punya penasihat yang bijak pula. Nah, suatu saat raja itu dapat hadiah satu keramik yang dari kristal, bagus sekali. Itu gelas dari keramik bentuk kristal, bagus, indah sekali. Raja itu senangnya bukan main. Sampai-sampai saking senangnya itu kalau minum ya harus pakai gelas itu. Kalau tidak marem. Ketika raja saking senangnya karena punya benda yang sangat dia sukai, sang penasihat itu bilang, "Hei raja, saya itu tidak senang sama benda ini." "Kok bisa? Kamu itu gimana? Kamu penasihat saya. Saya itu senang sekali kok kamu tidak apa? Senang." Jawabnya penasihat itu, "Jika jenengan senang betulan, itu akan tersiksa karena kesenangan yang berlebihan." Suatu saat kristal itu pecah. Pecah, raja sangat gelisah, sangat risau. Beliau bilang, "Laitahu lam yakun." Saya senang andaikan dulu-dulunya tidak pernah ada. Kalau dulu-dulunya tidak ada, aku nggak pernah susah karena pecah atau karena ini. Itu sama dengan yang dikatakan Sayyidah Maryam, "Ya laitani kuntu nasyam masih." Ya seperti itu. Kita harus melihat begitu. Semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah. Kalau tidak diandekan tidak ada juga tidak apa-apa. Itu bisa dilatih. Itu tadi kita menghindari punya benda yang kita senang secara berlebih. Misalnya yang saya alami. Saya misalnya kiai punya bendera. Kita harus latihan. Misalnya diderekkan ya senang, pergi sendirian ya senang. Misalnya dihormati orang ya biasa, dipisoi wong ya biasa, harus dilatih. Kalau tidak, kamu akan tergantung dengan fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu. Dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keluar terus akan ingin bakas yang Wawa Musa salasin alailatan. Wawa lan ngekei janjian ingsun atau janjeni ingsun di alifin kelan alif waduna halan tanpa atau waduna halan tanpa alif. Musa salasina ing masa 30 apane lailatan apane bengi. Nukal limuhu kang bakal ngomongi ingsun ngendikane ingsun Allah ing Musa indan tihaya nalikane enteke salasina lailatan. Biaya sumaha gambare arep sento masani sapa Musa ing salasina lailatan. Wa ya dukoda. Utawi wulan hitungan salasina lailatan dukoda. Fasomah mongko masani sapa Musa ing dukoda. Falama tamat mongko sumangsane sempurna apa salasina lailatan. Angkara mongko mungkiri sapa Musa khulu fafamihi. Ing baune mulute Musa. Fastaka mongko siwakan sapa Musa. Gara-gara siwakan dianggap salah. Dianggap salah. Fa amara huwa. Mongko perintah ing Musa sapa Allah. Bi asratin kawan 10 ukra ingkang liya. Liukal limahu supaya ngendikani sapa Allah ing Musa bi khalufi famihi kelawan apa ya bau mulute Musa kama qala ta'ala kaya oleh dawuh Allah taala wa atmamna bi asrin lan nyempurnakno sapa ingsun Allah ing salasina lailatan bi asrin kelawan 10 minggu hijjah saking wulan Dzulhijjah fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan. Fatamma mongko sempurna apa miqatu rabbi apa perjanjian ning pangerane Musa. Waktu tegese waktu janjeni ing Musa. Bikalamihi kelawan ngendikane Allah ya ing Musa arba'ina lailatan ing 40 dina. Halun lailatan tamyizun dadi tamyiz. Faqala lan dawuh sapa Musa li akhihi maring dulure Musa Harun rupane Harun. Inta dahabihi nalikane budale Musa ilal jabal maring gunung lil munajat maring krana Musa ketemu pangeran. Ukhlufni fi qaumi. Ukhluf
kareo sira utawa lereno sira tinggalo sira ning ingsun utawa nggantekno sira ngenteni sira ekun tegese ana sira iku khalifati iku dadi khalifah ingsun fi kaum ing dalam kaum ingsun wa aslihwan napa dibenahi sira utawa dandani sira amrohum ing perkarane kaum wala tetap bilano janut sira kowe aja anut sabilan musikin ing dalane wong sing gawe kerusakan bimu apakotihim kelawan nyocoki musikin alal ma'as ing atase kemaksiatan pira-pira kemaksiatan walama ja'alan semangsane sowan sapa Musa utawa teka sapa Musa limi kotina krana mapak ning ingsun aile waktu tekse maring wektu allazi rub waktu wa adna kang janjene ingsun ing Musa bil kalami kelawan ngendikan utawa ngekeki wahyu fi ing dalam waktu wa kallama rabbu lan ngendikani ing Musa sapa rabbu pangeran Musa bila wasitotin oleh ngendikani kelawan tanpa pelantara mesti boten liwat Jibril boten liwat malaikat kalaman kelawan siji kalam sami agu kang krungu sapa Musa ing kalam mingkul jihadin saking saben-saben sisi saben-saben arah kala dawuh sapa Musa rabbi arini angdur ilai rabbi do pangeran ingsun ari kula aturi mirsakno panjenengan ari kula aturi mirsakno panjenengan ni ingsun nafsaka ing dat panjenengan anggur mongko saged ningali ingsun ilaika maring date panjenengan kala dawuh sapa Allah lantaron ora bakal utawa ora mampu sira ora bakal ningali sira ni ingsun ela takdir tegese ora kuwasa sira ala ru'yati ngatasi ningali ning ingsun wa takbiru tawi nembungno bihi kelawan napa jenenge lantaron gunalan ura ora kok lan ura ora den tingali sapa ingsun iku yufidu iku ngekeki faedah ngekeki pengertian apa dawuh lantaroni ora lan ura ora ditingali ingsun imkan aruyati ta'ala ing kemungkinane utawa potensine Allah saged ditingali walakin ing dur tetapi ningali sira ilal jabal maring gunung Allah dirupani jabal wa kang jabal aqwal wa kuat mingkat ing sira fa ini takorra mongko lamun tetep apa jabal sabat tegese tetep apa jabal maka nahu ing panggonane jabal fatau fataron mongko bakal ningali sira ning ingsun tas butuh liru yati tegese tetek sira tetek maksudnya mboten goyah tetep liru yati maring ningali ingsun wa ila lamun ora pala kota mongko ana kemampuan kemujud lan kamaring sira falamma tasallam mongko semangsane muncul ketok sapa Rabbu sapa pangerane Musa Zuhara tegese pertelo sapa Rabbu minuri sanggeng nuri Rabbi kodro nisfi an mulatil khinsir kelawan tak kadar separone driji manik driji jendek driji paling kecil nomor jendek kadar separone driji jendek kama fi hadisin kaya yang dalam siji hadis sohahahu kan nasar yang hadis sebal hakim imam hakim ini jabal maring gunung ja'alahu dakka mongko gawe sapa Allahu ing jabal dakkan ingkang hancur bil qasri wal maddi matku kan tegese ingkang den hancurno mustawiyan tol hali rata bil ardi kelan bumi wa qarra Musa saika lan terjungkal utawa lan pingsan sapa Musa saika hale pingsan hale mboten sadar maksian alai tegese katutupi pikirane maksudnya mboten sadar li hauli ma krono heboe perkara krono dahsate perkara akan ningali sapa Musa walama apa kau mongko semangsane waras sapa Musa kala mongko dawuh sapa Musa subhana maha suci panjenengan tanzihan krana bersihna la kamaring panjenengan tubtu ilaika tubtu tobat sapa ingsun ilaika maring sira tubtu tobat sapa ingsun ilaika maring sira min su'alima saking takok perkara utawa njaluk perkara lam umar kang ora den perintah ingsun dilawan wa ana awwalul mu'min wa ana uta ingsun iku awwalul mu'minina iku kawitane pira-pira umum
Wa ana uta ingsun awal mukminina iku kawitane pira-pira mukmin fi zaman ing dalam zaman itu. Mungkin iki kula terangno. Jadi rumah tenan masalah nek salah paham nuriskan. Kula terangno dari segi ilmu sing yang mudah, artinya yang sing rapi sakral ya, sing rapati sakral. Ora langsung Quran, yang enggak pati sakral. Ilmu dolanan ijtihad, ilmu yang dari hasil ijtihad. Menurut pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dilihat secara fisik, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan saat di surga sekaligus. Itu tidak mungkin Allah bisa dilihat. Dalilnya Mu'tazilah adalah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa Allah itu tidak bisa tersentuh atau terliputi atau ditemukan oleh al-absar, oleh mata manusia. Menurut pendapat Sunni ahli sunnah, berdasar banyak riwayat, ya ini sama dengan salah paham ya. Dari awal ahli sunnah berpendapat demikian itu berdasar banyak riwayat sahihah, riwayat dari hadis sahih, bahwa Rasulullah sering ngendikan, tidak sekedar pernah sering ngendikan, innakum satarawna bakum kama tarawnal qamara lailat kama tarawna lailatal qamar kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna, bahwa kalian nanti di akhirat akan melihat Allah secerah kayak kamu melihat rembulan di malam yang sangat cerah, lailatal badri. Kemudian ada banyak ayat wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat itu wujuhun, ada beberapa wajah yauma idzin ing dalam dinane kiamat nadhiratun ingkang cerah, ingkang mencorong. Ila rabbiha kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku ningat. Atas nama dalil-dalil itu, ahli sunnah meyakini bahwa nanti seorang mukmin yang masuk surga itu bisa melihat Allah. Nah, tentu karena Allah itu layak takayyaf, tidak bisa direka-reka. Ahli sunnah berpendapat yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin walan hisorin, bahwa saat kita melihat Allah adalah dengan melihat yang tanpa bisa mereka-reka, yang tanpa bisa meliputi secara penuh atau bisa melihat secara detail, secara sempurna. Karena Allah bagaimanapun adalah laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tentu tidak bisa direka-reka. Nah, kalau masalahnya demikian, bisa melihat tapi tidak bisa mereka-reka, bisa melihat tapi tidak bisa sempurna, bisa melihat tapi tidak bisa identifikasi, bisa melihat tapi tidak bisa mensifati. Kalau masalahnya demikian, berarti tidak menjadi masalah. Artinya khilaf antaranya ahli sunnah dan Mu'tazilah itu bukan khilaf yang serius. Bahwa masalahnya kita melihat Allah adalah bentuk kenikmatan. Dan itu saja, ekspresi dari kenikmatan ahli jannah adalah punya hak lihat Allah. Meskipun dengan melihat yang diwiri kaifin walam hisori, satu melihat yang tidak bisa detail, tidak bisa sempurna, tidak bisa mereka. Itu pendapat ahli sunnah dan Mu'tazilah. Nah, kemudian ada fakta-fakta riwayat, misalnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika Ishak sangat ingin ketemu Allah, itu spontan beliau memohon, Rabbi arini anzur, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melihat Engkau. Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya, tapi coba lihat gunung itu. Kata Imam Suyuti, di mana gunung itu tentu secara fisik, secara materi lebih kuat ketimbang Nabi Musa. Alladzi huwa aqwa minka, bahwa gunung itu lebih kuat ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa melihat gunung di sekelilingnya. Ternyata gunung itu ketika baru separuh dari qadra nisfi an mulatil khinsir, baru benar-benar kecil sekali dari sinarnya Tuhan. Qadra nisfi an mulatil khinsir, separuh sinar dari kadar separuh biji jentik.
itu gunung sudah hancur. Dengan demikian nggak bisa dibayangkan andaikan Allah muncul secara penuh. Gunung yang sekuat itu saja langsung hancur. Kayak apa kalau muncul di hadapan Musa? Nah, terus akhirnya beberapa riwayat yang demikian ini kira Allah tenang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama-ulama ahli sunnah dianggap satu riwayat sing minal mutasyabih. Ya, artinya satu riwayat Quran atau hadis sing mutasyabih. Mutasyabih itu ya yang kayak yang diterangkan Quran. Wa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha orang akan mencari-cari persisnya kayak apa. Misalnya kalau berupa cahaya berarti Allah itu berbentuk cahaya. Kalau kamu yakin demikian juga syirik, juga kafir karena laisa kamitslihi syai'. Itu banyak riwayat yang begitu. Misalnya Kanjeng Nabi nanti ngendikan wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit. Itu di riwayat hadis sahih. Dan Allah survei melihat mendadak neraka, disurvei hal min majid, apa kamu butuh anggota baru, butuh tampungan apa baru, nah kurang akeh tak tambahi. Lha iku istilahnya Nabi pas Allah survei itu wa tadul jabbar qadamahu 'ala jahannam hatta taqula kit. Jadi saking kuatnya pangeran, ngidain rokok nganti kriat-kriat, itu kan nampu arteno kan karu-karuan. Mosok bayangno pangeran kaya raksasa kan mboten mungkin. Bayangno pangeran nur yo mboten mungkin. Mosok pangeran kaya pelangi. Itu masalah-masalah yang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama ahli sunnah dianggap minal mutasyabih. Sama seperti ayat-ayat yang secara lahir misalnya ada ayat ya duwai saka di bawah tangan Allah di atas tangan manusia. Sama seperti ayat walitusna ala aini. Musa Isa kamu itu kesayangan mataku ala aini. Mata saya itu paling senang kalau melihat kamu. Walitusna apa? Tentu nggak bisa diartikan bahwa kemudian berarti Allah punya mata. Nah itu masalah-masalah yang diperdebatkan terus oleh ahli sunnah dan Mu'tazilah. Dan para kiai sekarang sampai kiamat tidak akan menemukan hakikat itu semua. Tapi kita punya gambaran, kenapa itu bisa terjadi. Misalnya begini, kalau sering ditanya orang, Gus katanya orang sebelum wujud, itu sudah ada al-mitsaq, sudah ada perjanjian dengan Tuhan, yaitu di alam dzat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Terus pertanyaannya adalah seperti teori saya tadi, kita melihat karena dengan mata, karena terlanjur cara melihat kita dengan mata, tentu sesuatu yang tertutupi atau yang jauh menjadi tidak kelihatan. Karena kita terlanjur mendengarkan dengan telinga, saat telinga kita sumpeli, maka kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi masalahnya, apa betul dengan mata ini, apa betul dengan telinga ini kita nanti melihat Tuhan? Konstruksi kita kan nanti dirubah total. Elemen kita nanti juga dirubah total. Sehingga dengan perubahan-perubahan elemen itu dimungkinkan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak bandingan tentang itu. Misalnya, wah jenenge mangan ora sak piring ya ora waras. Jenenge. Tapi ketika era ditemukan orang tidak makan pakai infus juga waras. Karena elemennya ternyata ditemukan. Sekarang tidak usah makan satu piring nasi, cukup pakai infus yang lewat organ tertentu bisa lapar. Oh ya bisa menggantikan fungsi makan. Ya sama bisa saja begitu nanti di akhirat mata kita yang punya problem penglihatan karena bersyarat harus dekat, bersyarat harus ditutupi. Problem ini bisa dihilangkan kalau rekonstruksi badan kita dirubah toh. Karena di akhirat segalanya dirubah. Yaitu yang disebut Tuhan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil wahhad. Bumi juga diganti, langit juga diganti. Nah, dengan elemen-elemen yang berbeda tentu nanti dengan kemampuan yang berbeda. Dengan sistem komunikasi yang berbeda.
Sebab itu mungkin sekali yang dikatakan Allah, wujuh yaumidin nadhirah ila rabbiyana wa. Nah, soal persisnya kayak apa, wallahu a'lam. Tapi kita punya bayangan-bayangan gambaran betapa itu mungkin sekali. Mungkin. Paham ya? Itu penting kalau aturaken mriki. Mohon titik sampai sisa biar tidak menjadi masalah. Terus sekarang ada dalil lagi tentang Mi'raj. Kenapa ahli sunnah ngotot bahwa Allah itu mungkin dilihat? Ada dalil tentang Mi'raj. Mi'raj ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha itu mengalami satu dialek dengan Allah. Lah Mu'tazilah salah. Mu'tazilah keliru ning ngeten. Manjan rapati tau ngaji Mu'tazilah. Senengane mikir tapi ora tau napa ngaji. Pakar-pakar tak niki ngoten, pakar Islam tapi ora tau ngaji. Jadi ya isane mau mikir. Tapi ra iso ngaji, mikir ora materi ini kan gak karu-karuan. Mu'tazilah itu punya pendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu dengan dalil Nabi Musa sing nabi ora iso delok, mergo Allah ngendikan lantaran kamu ndak akan melihat saya. Tapi cara pandang ahli sunnah tidak begitu. Nyatanya Rasulullah di Sidratil Muntaha bisa melihat Allah. Sebab itu ketika Allah ngendikan lantaran ning Nabi Musa itu serius. Kowe ra iso ndelok aku, mbok nak liyane kowe misale Muhammad. Mulane dari Imam Suyuti lantaran niku beda mek lan ura. Cara dari awal Allah ngendikane lan ura, aku ora kena didelok. Iya sapa wae ra iso ndelok. Mulane niki Imam Suyuti dawuh wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana ru jadi. Eling-eling. Kenapa Allah cara ngendikan lantaroni kamu tidak melihat saya? Kamu Musa tidak bisa melihat saya. Berarti bisa diartikan, nak selain kamu, misalnya Muhammad, Ibrahim, bisa. Ya kan podo kok cawe dong. Aku ra seneng kowe. Iso wae seneng wong li. Kowe ra iso ngartekno, saya iku ra seneng wong lanang mboten tak agak. Ora seneng kowe. Ya kamu saja. Iso wae seneng wong li. Beda nak cewek itu ilmu mending ngene. Aku ra iso seneng sapa wae. Aku ra iso seneng. Berarti ndekne di kelainan sing dadekno ra iso seneng. Iku ambek sapa wae ra iso. Lah Allah ngendikan lantaroni, mboten lan ura. Ya ini yo lan nerangno Imam Suyuti. Lantaroni kowe Musa ra iso ndelok aku. Ora kok nak apa jawab lan ura, aku ra iso didel. Andai kan dari awal Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat, tentu siapa saja tidak bisa melihat. Paham ya? Sebab itu Mu'tazilah salah sekali kalau bikin dalil ayat ini buat satu ketentuan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mergo Allah dawuh aku ora iso ndelok aku. Ora aku ora iso didelok. Berarti yang karuan kena vonis tidak bisa melihat kan Musa. Bukan yang lain. Ya. Sebab itu banyak hadis tentang Sidratil Muntaha di mana Nabi Muhammad berdialek langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Dan tidak perlu bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini adalah nafyun li ru'yati Musa li rabbi. Satu bentuk penafian bahwa Musa tidak bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Musanya yang tidak bisa lihat. Ini bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Ini maksudnya apa? Wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana ru'yati ta. Paham ya? Mergo lantaran itu hanya berkisar kepada Nabi sinten Musa. Kecuali kalau ayatnya lan ura, aku ora kena didelok. Nah ngono nggih pun. Balik atas itu masalah. Sebab itu kita harus yakin, yakin sesuai mazhab ahli sunnah bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.